rangkaiannya minggu yang waktu itu, yang ini rangkaiannya, bahwa di sana ada regulator tegangan, ada sensor arus, ada MCP 4131, ada op-amp, ada power transistor, sensor tegangan. Kemudian yang ini adalah power supply untuk rangkaian, ini LCD, ini Arduino Nano, ini nggak dipakai. Nah berikutnya inilah PCB-nya. Nah yang ini displaynya, ini nanonya, ini power supply, sensor arus di sini, dan sini output tegangan. Bendanya ini dia, displaynya nano, ini soket untuk power supply. Nah soket untuk power supply, kalau kita isi nyalalah lampu seperti itu. Nah kemudian yang satu lagi di sini, yang ini ke sumber tegangan power utama. Nah ini diisi kemari 25 volt atau 30 volt. Jadi saya masukkan tegangan. Nah, lalu udah masuk ini karena sudah ada nilai awal di dalamnya. Nanti kita rubah-rubah. Saya ukur tegangan dengan menggunakan voltmeter. Ini positif dengan positif, gitu ya. Lalu ini negatifnya, saya sambungkan. Lalu nampak di layar itu nilainya 14, wah saya melihatnya 14,3. Sana terbalik, berarti meter saya terbalik arahnya. Begini. Ya. Ada longgar-longgar ini sedikit. Saya nggak tahu kalian baca benar ini kurasa atau tidak. Kalau di sini dia 14,21. Nah, coba satu orang dari sana menjawab berapa itu dibacanya itu. Biar kalau 14,25, salah. Pak. Hah? 14,25. Oh ya, nggak apa-apa lah. Kalau yang penting begini, sama-sama melihat angka 14 kita. Jangan nanti salah bilangannya gitu. Saya kan bisa melihat sendiri ke meternya 14,54 sekarang. Nah, kalian tak melihatnya beda gitu maksudku. Karena kan sering juga ini Zoom ini atau apa Meet ini, dia layarnya mirror dia. Jadi nomor 2 nampak nomor 5 gitu. Ya udah pas lah itu. Oke, kita lanjutlah. Nah kemudian dari rangkaian yang tadi, yang ini dan gambar skema ini sudah ditentukan ke LCD pin D7, D6, D5, D4 kayak gitulah sesuai dengan keperluan LCD. Ya, sesuai dengan keperluan LCD. Jadi nggak perlu lagi lah kita persoalkan itu. Nah sekarang saya tunjukkan dulu sama kalian programnya ini. Ini programnya sudah diisi nilai awal sedikit.
supaya jangan stres kita kalau nggak jalan gitulah. Jadi saya kasih tahu kalian dulu dari atas, include liquid crystal karena kita menggunakan LCD. Kemudian include nano Arduino H di sini karena komunikasinya dengan MCP. Include SPI karena itu mode komunikasi. Lalu berikutnya ini reset point pin 8, enable pin 9 dan lain-lainnya ini sesuai dengan gambar skema. Kemudian liquid crystal LCD ini inisialisasi. Buffer 17 karena satu layar itu 16 kolom. Jadi kalau 17 dibikin kan bersisa satu. Sesuai dengan gambar rangkaian, arus disambung ke sensor A2, sensor arus disambung ke analog 2, sensor tegangan ke analog 1, chip select ke pin 10. Nah, lalu integer address 00 ini addressnya si MCP. Ya gitulah. Kemudian ini integer digital port write nilai tertentu, ini nilainya yang diisi dengan bilangan. Lalu ini subroutine namanya digital potential write. Nah, subroutine yang ini saya buatkan di bawah, bahwa digital port write itu potential write, aturan dari SPI komunikasi harus dulu di write chip select low, kemudian SPI transfer address yang 00 tadi, SPI transfer value, kemudian digital write pada chip select high, maka nilainya dikirimkan ke MCP 4131. Berikutnya ini adalah subroutine untuk menghitung arus pada program. Nah, jadi nanti arus ini berada pada A2 atau A3 tadi, ini pada A1 atau A2. Nah, begitu. A0 itu disambungkan ke keypadnya rangkaian itulah. Nah, sekarang yang ini adalah program utama. Bacalah arus, kemudian arus dikurangi 512. Kenapa? Karena arus itu dia arus tengah. Pada saat arusnya 0, maka dia 512 kurang 512. Nah, dia begitu dia sensor arus itu. Karena dia bisa mengukur arus negatif dan arus positif. Jadi kita nggak perlu mengukur arus negatif, kita bilang di sini. Kalau lebih kecil 0, I-nya 0. Nggak mungkin balik arus gitulah. Kecuali tadi kita menghitung arus AC, ada arus bolak-balik. Kemudian tegangan diperoleh dari sensor tegangan. Lalu di sini saya buat pengalih 1,753. Tujuannya supaya nilai yang di display LCD sama dengan yang di voltmeter. Voltmeter sekarang di sini 14,70 volt. Lalu di display saya sana 14,3. Berarti ini sekarang ini terlalu besar ini. Nah, saya kurangi nanti begini. Lalu yang ini digital port write 15. Sebenarnya 15 ini itu diisi dari keypad ini. Nah, kita isi 15, enter kayak gitu. Ke sana. Timbullah tegangannya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sekarang ini adanya datanya nanti kita dapat. Kita cobalah dulu di sini. Kita buatlah misalnya ini kan 15 dikirim sini. Kita kirim misalnya 50. Apa yang terjadi?
Jadi kita masukkan Arduino Nano ke komputer. Lalu cek port dulu, karena mungkin ada beda portnya waktu memprogram dulu. Dia COM3, oke. 50 kirim. Kita coba dulu, berapa dapatnya? Mula-mulanya ini lambat karena baru mulai kirim program. Pada praktiknya kalau sudah diprogram dia akan cepat. Nah sekarang kirim 50, di sana dapatnya 10, 9, ya begitulah, nggak stabil di situ. Sebenarnya kalau untuk urusan stabil lain cerita lah, nanti bisa dibuatkan. Jadi tegangan sekarang itu 10 volt. Nah artinya begini, 10 volt itu 50. Nanti di sana nampak itu 10,0 sekian, enggaknya bisa pas kali. Adanya cara membuat dia pas, karena membaca tegangan harusnya pakai Kalman filter. Anggaplah seperti itu benar sekarang, 10 volt. Nah jadi di power supply digital untuk lab, kalau yang analog kita putar 10 volt, mau dia lebih jadi 11, kecilkan lagi jadi 9, nggak pernah pas. Tapi kalau digital ini kita isi 50, dia akan tetap berada di posisi 13. Ya kalau memang 13 dia, atau kalau memang 10. Nah kenapa ini berubah-berubah seperti ini? Karena tidak stabil penghitungan tegangannya di sini. Jadi cobalah saya buatkan tambahan di sini, ya, biar lebih stabil dia. Jadi ini saya membuat program berulang menghitung tegangan itu 50 kali, kemudian dijumlahkan jadi 1. Setelah dijumlahkan, maka nilai itu dibagi lagi menjadi dibagi 50. Tujuannya kita mendapatkan nilai rata-rata. Nah, setiap kali bekerja dia dimulai dengan nilai V sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya adalah menghitung nilai rata-rata selama 100 milidetik. Karena ini 50 kali 2. Kemudian dijumlahkan terus, lalu jumlahnya nanti dibagi dengan 50 kembali, lalu nilai hasil baginya dipulangkan. Kita lihat, dia seharusnya lebih stabil. Bisa juga ini baterainya bermasalah sedikit ini, tapi kalau di display saya di sana itu stabil kali itu. Nah, kalian nampak berapa di sana? Atau aku perlu 78, Pak. Hah?
7,4. Nah, 7,4 volt. Nah, jadi 7,4 berarti di layarku ini yang terbalik. Nggak apa-apa. Sekarang ini saya ganti bilangannya. Misalnya sekarang yang dikirimkan adalah 75. Kirim. Nah, itu dapatnya 10,5 volt. Stabil dia. Jadi, nilai yang 75 di Arduino ini yang kita kirim ke digital potensial itu, sebenarnya seharusnya diisi dari sini. Di keypadnya LCD inilah, di keypadnya LCD. Kemudian setelah kita isi 75, tekan enter. Begitu. Satu cara. Cara yang lain kita buat tabel dulu. Misalnya 10,5 itu 75. Berarti kalau kita ketik misalnya 10,5 dari keypad, maka nano ini mengirim ke dalam MCP sebesar 75 kayak gitu. Jadi ada di dalamnya konversi kalau dikirim, kalau diminta 10 volt. Nah, coba kita bikin ini, kurangi lah misalnya ini 72. Ya. Saya kirim 72 ke sana. Maksud saya mendapatkan nilai angka 10 pas gitu. Nah, sekarang salah 10,2. Berarti kalau 70 di sini dikirim, dapatnya 9,8. Berarti nggak pas 71. Nah, nggak bisa dia pas sekali. Kenapa? Karena kita menggunakan MCP yang 8 bit. Resolusinya agak kasar. Jadi antara 71, 72 ini kan nampak 10 volt itu. Pas 10 volt. Nah, berarti kalau kita mau mengisi 10 volt, kita isi 10 volt di keypad, nanti nano itu menerima nilai 10, tapi dikirimnya ke MCP 71. Udah pasti dia segitu outputnya keluar. Karena ini diurusin secara digital. Nah, kalau tadinya pakai potensi, kita geser sedikit. Sama kayak merubah-rubah nilai ini. Isi 75 nggak pas. Isi 60, 70 nggak pas. Isi ganti-ganti. Kurang lebih. Tapi setelah ini diprogram lengkap, kita sudah mendapatkan nilai tegangan yang stabil pada nilai yang kita berikan. Kenapa? Karena seperti ini tetap dikirimnya ke sana 71. Nah, tetap dikirimnya 71. Nah, rangkaian-rangkaian yang lain udah saya jelaskan tadi di gambar skema, di gambar PCB, dan inisialisasi pada Arduino software. Yang bisa dibuat nanti dia 10,1. Tapi kalau 10,01 nggak bisa kayak gitu. Jadi yang membuat dia lebih halus itu jenis MCP-nya. Pakailah MCP yang 16 bit. Jadi 16 bit itu berarti 5 volt dibagi 65.000. Ini kan 10 bit. 5 volt dibagi dengan 1024. Sementara inputnya nggak 5 volt ini, inputnya 30 volt. 30.
Jadi renggang-renggang dia gitu. Kenapa 30? Karena power supply kan power supply LED 30. Yang 5 volt itu kan di ADC. Tapi perubahan yang terjadi bukan di ADC. Perubahan yang terjadi di outputnya. Power supply yang digunakan untuk nyalain lampu lah, untuk peralatan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita beli yang 16 bit, maka 30 volt itu dibagi 35.500 lah itu. Karena separuh dia. Atau 65.000 kalau full. Nah, berarti bisa nanti dia naiknya 0,02 gitu, 0,0025. Jadi kalau kita mau misalnya 10,02 bisa gitulah. 10,03, 10,04, 10,05, 10,9, 10,1, 10,00, 9,9, gitu. Halus dia kenaikan tegangannya. Jadi bukan makin besar bilangan di kiri makin sensitif. Jadi dalam pekerjaannya secara keseluruhan ini nanti, setelah selesai program ini dibuat, dia sudah intelijen power supply digital. Kayak gitu. Kenapa? Begitu dibebani dengan lampu ini misalnya kan turun tegangan. Dia kirim tegangan ke microcontroller. Turun katanya. Naikkannya lagi. Dijaganya tetap. Tegangan itu jadi 10 volt. Itu namanya pakai feedback dia. Cuman di sini belum kita proses feedbacknya. Baru membaca nilai tegangan output. Sebenarnya membaca tegangan output itu sudah feedback. Cuman feedbacknya belum kita umpankan ke dalam. Kalau feedbacknya turun, apa dilakukan? Kalau feedbacknya naik, apa dilakukan? Belum dibuat. Gitu. Dan itu dipelajari pada saat belajar namanya PID. Proportional, integrated, dan diferensial. Dia proporsional kalau normal, integrated kalau kurang, diferensial kalau lebih. Sehingga dia akan tetap jaga pada nilai yang ditetapkan. Soal cepat lambatnya dia berubah, itu tergantung juga dengan respon alat dan komponen. Termasuk juga kemampuan power. Nah, kalau powernya lemah, ya naik turunnya nggak karu-karuan, sama seperti hujan kencang angin. Nah, aku udah coba kali membantu klien dengan membuat peralatannya. Banyak kali waktuku terbuang itu. Membuat videonya, men-setting alat di ruanganku ini. Lagi pula kalau intelijen instrumen perlu belajar Kalman filter. Oke, terima kasih sudah hadir kuliah hari ini.